ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan salat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari yang fahsya dan juga yang munkar, yaitu kekejian dan juga kemunkaran. Sebagian ulama menafsirkan al-fahsya dengan tafsiran al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, dan al-munkar dengan makna as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Itu pendapat sebagian ulama. Artinya salat ini di antara fungsi terbaiknya adalah mencegah dari al-fahsya dan al-munkar. Kemudian salat itu juga di antara faedah untuk kehidupan kita di keseharian, yaitu merehatkan hati kita. Maka kata Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Buatlah kami itu istirahat, buatlah kami merasa rehat dengan salat, yaitu azanlah dan iqamahlah. Maka dengan itu kita akan salat sehingga rehat hati kita. Dan hal yang dianjurkan, bahkan suatu kelaziman yang mesti dilakukan oleh seorang muslim mukmin yang menginginkan Allah dan hari akhir, yaitu khusyuk dalam salat. Apakah ini suatu hal yang kita kehilangan akannya selama ini, yaitu khusyuk di dalam salat? Yang mana pernah kita merasa khusyuk dulu kala, namun sekarang ketika sudah banyak pikiran justru enggak jadi khusyuk. Banyak pikiran, banyak main, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan, membuat kita kurang khusyuk, atau mungkin maksiat dan dosa membuat kita kurang khusyuk. Kenapa kok ada perbedaan antara salat kita dahulu kala dengan sekarang? Maka insya Allah kajian ini bertemakan gerbang khusyuk dalam solat. Aslinya itu terjemahan dari suatu kitab
berjudul Bawabatul Khusyu' fi Shalah, yaitu pos kekhusyuan dalam salat, karya Syekh Abdullah At-Tayyar hafizahullah. Namun kitab yang saya pakai sekarang bukan kitab tersebut, melainkan kitab Al-Khusyu' fi Shalah fi Daw'il Kitab was Sunnah, karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani rahimahullah. Ya, kita ambil beberapa bagian tentang kekhusyuan dalam kitab ini. Tentu kita nggak bahas seluruhnya pastinya, karena tidak mungkin waktunya. Maka ada beberapa garis besar yang akan kita bahas atau poin besar. Yang pertama, makna khusyuk secara bahasa dan istilah. Kita akan membahas 4 poin besar. Untuk kajian ini yang pertama, peta pertama yaitu makna khusyuk secara bahasa dan istilah. Apa itu khusyuk? Itu harus tahu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya kita akan membahas berikutnya yaitu derajat khusyuk dalam salat. Jadi khusyuk dalam salat itu ada sekian derajat, nanti akan kita sebutkan insyaallah. Dan mungkin cukup 3 pembahasan saja. Yang ketiga adalah sebab-sebab khusyuk dalam salat. 3 itu saja. Yang paling inti adalah nomor 3. Oke, paling inti adalah nomor 3. Jadi yang pertama apa? Yang pertama kita akan bahas makna khusyuk secara bahasa dan istilah. Maksud secara istilah yaitu secara syar'i itu khusyuk itu apa? Ya, yang kedua kita akan bahas derajat khusyuk dalam salat. Jadi derajatnya berbeda, khusyuknya beda. Orang-orang tuh khusyuknya beda derajatnya. Dan yang ketiga, sebab khusyuk dalam salat. Bagaimana caranya supaya bisa khusyuk dalam salat? 3 hal itu insyaallah yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah biiznillah taala. Baik. Kita mulai dari pemahaman tentang khusyuk. Yang pertama, khusyuk secara bahasa dan secara istilah syar'i. Apa itu khusyuk? Dari bahasa dulu. Khusyuk ya dari kha, shin dan ain. Ya, kha, shin dan ain. Khusyuk adalah khudu', itu tunduk. Secara bahasa khusyuk itu tunduk. Dan Al-Jurjani rahimahullah dalam kitab At-Ta'rifat, beliau punya kitab namanya At-Ta'rifat, isinya definisi-definisi. Ya. Kata Al-Jurjani, al-khusyu' wal khudu' wat tawadu' bima'nan wahid. Khusyuk kemudian khudu' itu yaitu rendah diri. Dan tawadu', rendah hati, itu semua satu makna, sinonim ya. Khusyuk, khudu' dan juga tawadu'. Khusyuk, rendah hati, rendah diri dan rendah hati itu dianggap sinonim. Ya. Itu secara bahasa. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kitab Madarijus Salikin ini kitab tebal sampai bisa 3 atau 4 jilid, membahas rincian dari derajat-derajat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mensyarah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjadi 4 atau 3 jilid kitab tebal-tebal. Ya, terjemahannya juga ada. Maka kata Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut, al-khusyu' fi asli lughah, khusyuk dalam asal bahasanya adalah al-inkhifad wadh-dhul was-sukun. Ini juga bisa makna sukun. Khusyuk yaitu al-inkhifad, yaitu merendah. Jadi dari bahasanya sudah ketahuan bahwasanya kekhusyuan itu bermakna merendah. Ya, wadh-dhul, dzul itu seperti merendahkan, menghinakan diri, itu khusyuk. Yaitu membuat diri itu serasa di bawah gitu loh. Dan juga as-sukun. Sukun itu tenang. Sukun itu tenang. Jadi merendah, menghinakan diri di hadapan Allah dan tenang. Ya, itu khusyuk. Baik.
Juga Ibnu Qayyim masih di kitab Madarij as-Salikin, beliau berkata, ajma'al 'arifuna ala anna al-khushu'a mahalluhu fil qalb. Orang-orang arif, ya sebenarnya istilah arif itu istilah sufi sebenarnya. Orang-orang arif bersepakat bahwasanya khusyuk itu tempatnya di qalbu, wa thamaratuhu 'ala al-jawarih, dan buah kekhusyuan itu ada di anggota tubuh. Wa hiya tudhiru, buah kekhusyuan atau anggota tubuh akan menampakkan kekhusyuan. Ini perhatikan baik-baik bahwasanya khusyuk itu tempatnya di mana? Di qalbu, di hati. Oke. Adapun yang di anggota tubuh dari kekhusyuan itu kata beliau, menurut beliau atau kata para ulama, itu adalah thamarahnya khusyuk, yaitu buah dan efek khusyuk. Jadi efek dari kekhusyuan hati terwujud dan tercermin di anggota tubuh, dan itu menampakkannya, tertampakkan khusyuk di anggota tubuh. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Rajab, ya kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa aslul khusyu' huwa linul qalbi wa riqatihi wa sukuni wa khudu'i wa inkisari wa hirqatihi. Asalnya kekhusyuan itu kelembutan kalbu dan ketipisannya, ketenangannya, ketundukannya, keterpecahan kalbu, keterbakaran kalbu. Itu semua disebutkan oleh Ibnu Rajab. Ya, fa idza khashi'a al-qalbu tabi'ahu khushu'u jami'il jawarih wal a'dha'. Ketika kalbu itu khusyuk, maka seluruh anggota tubuh itu akan ikut dengan kekhusyuan kalbu. Seluruh anggota tubuh. Li'annaha tabi'atun lahu. Karena seluruh anggota tubuh ini pengikut kalbu. Sebagaimana kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika dia benar, maka seluruh anggota tubuh benar. Jika dia rusak, maka seluruh anggota tubuh rusak. Dia adalah qalbu. Maka ketika qalbu itu khusyuk, pendengaran, penglihatan, kepala, wajah, seluruh tubuh dan kalam, ucapan itu nunduk kepada kekhusyuan qalbu. Ya. Taib, dan di sini definisi secara syar'inya mungkin yang lebih dipilih oleh penulis di sini. Tadi kan definisi secara bahasa, khusyuk secara bahasa, ketundukan, rendah hati, rendah diri, dan seterusnya, teruskan. Nah, adapun khusyuk secara istilah maka didefinisikan mirip dengan definisinya Ibnu Rajab tadi. Linul qalbi wa khudu'i, kelembutan hati dan ketundukannya, wa sukuni, dan ketenangannya. Ya, ketundukan hati, kelembutan hati dan ketundukannya, dan ketenangannya juga. Wa hudurihi, dan kehadiran kalbu ketika sedang menjalani ketaatan, sehingga seluruh anggota tubuh mengikutinya. Nah itu adalah khusyuk secara istilah, yaitu kelembutan hati, ketundukannya, ketenangannya, dan kehadirannya. Kapan? Ketika menjalani ketaatan, sehingga seluruh anggota tubuh mengikutinya. Itu diawali dengan linul qalb. Qalbu itu layin, atau lin itu maknanya adalah lembut gitu. Kelembutan qalbu, ketundukannya, ketenangannya, dan kehadirannya saat menjalani ketaatan.
sehingga anggota tubuh mengikutinya. Maka khusyuk itu mesti tercermin di anggota tubuh. Begitu. Ya. Baik, itu makna dari khusyuk. Oke, masukkan pembahasan kedua jemaah. Kalau pembahasan kedua kan tadi derajat khusyuk ya. Kita masukkan, selipkan kedua perbedaan khusyuknya iman dengan khusyuknya kemunafikan. Jadi khusyuk ada dua. Khusyuk ada dua. Khusyuk iman dan khusyuk kemunafikan. Nah, kata penulis rahimahullah, "Idza zaharat ayatul khusyu'i 'alal jawarih wa lam yakun fil qalbi syai'un minhu fa hadza khusyu'un nifaq." Jika tampak efek-efek khusyuk di anggota tubuh sementara kekhusyuan itu tidak ada di hatinya, maka ini khusyuk kemunafikan. Simple. Tapi ya dapat itu. Kena. Jika efek kekhusyuan tampak di anggota tubuh, ya, padahal hati enggak khusyuk, maka ini yang disebut oleh salaf kita khusyu'un nifaq, khusyuk kemunafikan. Ya. Tampak pas kajian apa? Masya Allah, nunduk, kelihatan khusyuk, kadang hampir jatuh bahkan. Ini apa? Ini turun namanya. Ya, ini tidur. Ini terlalu khusyuk. Apakah ini khusyuk munafikan? Enggak ya, ini lagi mimpi orangnya ya. Maka kata Hudzaifah rahimahullah, dan ini disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin dan juga dalam I'lam al-Muwaqqi'in, iyyakum wa khusyu'un nifaq, iyyakum wa khusyu'un nifaq. Jauhlah oleh kalian kekhusyuan kemunafikan, khusyuk kemunafikan. Jadi istilahnya apa? Khusyu'un nifaq, khusyuk kemunafikan. Maka ditanya oleh sebagian tabi'in atau sahabat lain, wa ma khusyu'un nifaq? Apa itu khusyuk kemunafikan? Kata beliau, antaral jasada khashi'an wal qalba laisa bi khashi', atau wal qalbu bisa wal qalbu laisa bi khashi'. Engkau melihat jasad itu khusyuk namun hatinya tidak khusyuk. Jadi jasad itu dipura-purakan seolah-olah khusyuk, maka itu adalah khusyuk an-nifaq. Ya, itu istilah dari salaf kita, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman, dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Al-Yaman. Baik. Adapun khusyuk al-iman, maka sebaliknya, yaitu apa? Anggota tubuhnya terrefleksikan dengan kekhusyuan yang hakiki di hatinya. Itu baru khusyukul iman. Oke. Itu perbedaan antara khusyuk nifaq dengan khusyuk al-iman. Nah, sekarang kita bagaimana melakukan itu ya? Ada orang memang wajahnya itu matanya sayu, dari sananya kelihatan khusyuk, hatinya mah kemana-mana, tapi memang karena matanya bentuknya kayak gitu. Apakah dia masuk khusyukul iman atau masuk khusyukul nifaq? Secara asal itu tidak khusyuk, tidak disebut khusyuk, itu namanya nasib ya. Itu takdirnya kayak gitu matanya. Jadi ini bukan khusyuk. Begitu juga pas kajian, matanya itu kayak ngajak nutup mulu. Ya. Ini apa namanya? Nu'as atau sinah. Ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sinah itu ngantuk. Nah, kalau udah sampai merem, naum namanya. Tidur. Yang ini apakah khusyuk? Enggak disebut khusyuk. Ini disebut tidur ya. Apakah orang tidur itu khusyuk? Ya enggak. Istilahnya aja udah beda. Khusyuk, tidur, ya kan?
Baik. Kemudian kita menuju ke pembahasan yang ketiga yang tadi kita geser. Yang kedua apa tadi aslinya? Derajat khusyuk ya. Khusyuk itu berderajat jemaah sekalian. Khusyuk itu azan. Azan kan? Hah? Enggak, kalau azan enggak apa-apa. Alhamdulillah cepat jadinya. Masih lama. Ada pembahasan darajatul khusyuk fi shalah. Jadi tadi kita sudah bahas satu makna khusyuk secara bahasa dan istilah. Makna khusyuk secara bahasa yaitu ketundukan, rendah hati, rendah diri, menghinakan diri depan Allah. Makna secara istilah yaitu apa? Kelembutan hati, kemudian apa? Ketundukannya, kemudian ketenangannya, sakinah, dan kehadirannya dalam menjalani ketaatan kepada Allah yang berefek pada anggota tubuh, yang terlihat pada anggota tubuh, efeknya. Terus yang kedua kita membahas tentang perbedaan antara khusyuknya iman dengan khusyuk nifaq, kemunafikan. Apa khusyuk kemunafikan itu? Yaitu jasad khusyuk, qalbu tidak. Nah itu. Jasad tampak efek khusyuk, qalbu tidak. Ya. Dan ini berbahaya terutama bagi penceramah atau imam atau orang yang tampil atau di hadapan calon mertua. Nah ini berbahaya. Ayat ini. Datang mau nazar ya, khusyuk lah Masya Allah. Pakai baju koko, itu pun pinjam karena nggak punya misalnya, pakai baju koko. Dikhusyuk-khusyuin ya, pakai peci. Atau ketika artis berkasus tiba-tiba pakai songkok, pakai baju koko, sebelumnya nggak pernah. Nah, ini apa? Mengkhusyukkan diri kemudian tunduk gitu. Ini khusyuk pura-pura ini. Yang seperti ini kok baru sekarang atau memang lagi taubat mungkin, wallahu alam. Tapi kalau nggak benar hatinya nggak khusyuk, maka sebenarnya dia itu menampilkan zahirnya kekhusyuan dan hatinya tidak. Dan itu disebut oleh salaf kita khusyu'un nifaq. Siapa sahabat Nabi? Nanti aja. Itu jadi kuis nanti. Atau sekarang aja Pak, nggak apa-apa ya. Siapa sahabat Nabi yang jangan dijawab langsung, tunjuk tangan. Hah? Kan belum selesai pertanyaannya. Ya wes lah Pak. Ini dari panitia. Boleh sekarang? Iya dari panitia. Fadhal Pak. Jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan kedua dari blok ini. Siapa nama bapak yang menjawab tadi? Ayo. Ustadz Bambang, benar gak? Oh iya, imamnya Fadhal. Ayo, apa tuh? Beneran? Boleh kan? Ya boleh. Oke. Taib, derajat khusyuk dalam salat. Ya. Derajat khusyuk dalam salat. Tapi mau saya sebutkan di sini kata beliau, al-khusyu'ul kamil fi shalah fil qira'ati fiha wal ad'iyati wal adhkar. Khusyuk yang sempurna dalam salat itu harus ada pada bacaan, yaitu bacaan Al-Qur'an. Juga doa-doa dalam salat dan zikir-zikir dalam salat. Itu semua juga harus masuk dalam kekhusyuan gitu. Bahkan itu merupakan pendorong kekhusyuannya, itu baca dengan benar, doanya ngerti, zikirnya ngerti gitu loh. Apa bedanya al-qiraah, ad-du'a dan zikir di sini? Dalam salat itu ada qiraah, ada doa, ada zikir. Qiraah yang dimaksud adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini maksud qiraah di sini ya. Itu juga perlu khusyuk dengan memahami maknanya dan mentadabburinya, atau berta'atsur dan terefekkan dengannya karena minimal faham bahwa ini ayat Allah. Ini qiraah. Yang kedua, doa. Doa itu maknanya permohonan. Jika suatu zikir itu permintaan, maka itu doa dan juga zikir. Baik. Adapun ketika disebut zikir dan doa, maka doa ada makna sendiri, zikir ada makna sendiri. Tapi zikir pada asalnya lebih umum daripada doa. Seluruh doa adalah zikir, namun tidak seluruh zikir adalah doa. Oke, paham di sini?
Seluruh baca Al-Quran adalah zikir, tapi tidak semua zikir merupakan baca Al-Quran. Gimana, paham di sini? Jadi zikir itu adalah suatu label umum untuk segala yang mengingatkan dia kepada Allah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Itu semua termasuk zikir. Oke? Itu semua termasuk zikir. Itu zikir apa? Zikir adalah suatu label umum yang mencakup segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang mengingatkan dirinya pada Allah. Jadi suatu label umum, suatu istilah umum, lafal umum yang mencakup segala perkataan maupun perbuatan yang mengingatkan pelakunya pada Allah, maka itu zikir. Maka amal soleh itu termasuk zikir, tapi zikir fi'li, yaitu zikir perbuatan. Jadi zikir itu ada 3: zikir qalbi, zikir lisani, dan zikir fi'li atau amali, bisa ada zikir fi'li atau zikrul jawarih. Yang pertama zikir qalbi, yaitu zikir dengan kalbu. Kalbu bisa berzikir, iya, mengingat nikmat Allah, itu zikir. Iya, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia sekalian, ingatlah nikmat Allah pada kalian. Ingat itu kan perbuatan kalbu, zikir. Dzkuru kata Allah Azza wa Jalla berarti zikir. Ini zikir kalbu, dan ini salah satu, bahkan zikir kalbu itu asas semua zikir. Zikir kalbu asas semua zikir. Yang kedua, zikir lisan, yaitu ucapan apapun dengan lisan yang mengingatkan dia kepada Allah atau mengingatkan orang kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalamnya segala wiridan Al-Quran, termasuk di dalamnya segala doa dan zikir, termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga termasuk zikir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya zikra, peringatan, zikir disebutnya, itu bermanfaat buat kaum mukminin. Maka amar ma'ruf nahi munkar termasuk zikir. Dan ini kajian ini termasuk apa? Zikir secara lisan yang Anda tuturkan. Oke, itu 2. Yang ketiga zikir fi'li, yaitu atau zikrul jawarih, zikir melalui anggota tubuh selain lisan dan kalbu. Duduk di majlis ta'lim merupakan zikir, makanya tetap disebut majlis zikir walaupun cuman nyimak. Tapi bagaimana kalau lagi-lagi setelah nyimak dia terlalu khusyuk sehingga tunduk, ketundukan yang sangat-sangat sampai hampir jidatnya kena dengan lantai. Apakah ini termasuk zikir? Ayo. Pengalaman antum gimana coba? Zikir bukan? Zikir? Tidur enggak zikir, Pak? Enggak. Tidur namanya. Tapi bukan zikir. Kalau antum bilang, oh jadi tidur itu zikir, entar pada ngikutan semuanya. Saya mau zikir tidur semuanya. Dibangun sama Ustaz itu. Bangun. Loh, Ustaz saya lagi zikir. Enggak, antum lagi tidur. Tapi dapat pahala enggak? Dapat pahala. Selama tidurnya tidak mengganggu orang lain, maka dia dapat pahala. Gimana caranya tidur dengan mengganggu orang lain? Ngorok, dan baca taklim ngorok. Udah gitu dia pakai speaker lagi ngoroknya. Ini termasuk apa? Bukan termasuk zikir Pak ini kalau. Bukan termasuk. Dan dia tetap paham walaupun tidur, selama enggak mengganggu orang lain. Jadi itu zikir lebih umum. Dalam salat ada qiraah baca Quran, ada doa, ada zikir. Oke, sekarang saya akan tanya, siapa yang mau menjawab dulu? Ayo. Enggak, pertanyaan nanti. Bapak mau jawab langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ayo, tunjuk tangan. Pertanyaannya susah. Ayo. Kira. Ya? Belum Pak, tunjuk tangan dulu. Siap ya? Kalau bisa dapat hadiah, kalau nggak bisa keluar, pulang. Enggak. Pertanyaannya ada minimal 2 pertanyaan. 1, bolehkah membaca Al-Quran saat sujud? Tidak sahih.
Yang kedua, bolehkah membaca doa dari Al-Quran saat sujud? Boleh. Entar bilang aja. Kalau antum semua yang jawab, hadiahnya cuma segini doang. Boleh. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, lah itu kan nggak boleh baca Quran di sujud, tapi ini doa kan dari Al-Quran. Jelaskan. Bisa, beliau bisa, dari tatapan matanya bisa, insya Allah bisa Pak. Bisa. Doa-doa itu dipakai buat berdoa. Ya iya benar sih. Selesai. Benar, karena tidak diniatkan baca Quran, melainkan diniatkan baca doa. Masya Allah. Ini udah menjawab 3 pertanyaan. Satu doang apa berapa Pak? Satu aja nggak apa-apa. Ada stok lainnya? Gitu. Gampang turunnya, gampang kata beliau, gampang. Masya Allah. Tapi nggak menunjuk tangan tadi. Ya buatan tafadhal. Semoga bermanfaat. Ini dari panitia. Ya. Wa'alaikum. Taib, jadi baca doa dalam di sujud. Baca Al-Quran di sujud itu bukan tempatnya. Baca Quran itu ketika berdiri, oke? Kemudian bolehkah membaca doa dari Al-Quran dalam sujud kita? Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Boleh, baik. Lantas kok itu kan doa dari Al-Quran, katanya nggak boleh baca Al-Quran. Maka jawabannya betul benar, yaitu jangan diniatkan tilawah, jangan diniatkan baca Quran, tapi niatkan membaca doa. Itu jawabannya. Jazakallah khair, ahsanta. Itu jawaban antum Pak, menjadi ilmu bagi banyak orang sini. Semoga pahala kembali antum insyaallah. Ya. Taib, derajat khusyuk dalam salat. Yang pertama, ya, derajat pertama ini yang paling rendah sebenarnya, tapi termasuk khusyuk, yaitu kata beliau, qira'atuha wa talaffudhu biha ma'a istihdari ma'aniha. Membaca ketiganya dan melafalkannya dengan menghadirkan maknanya. Ini satu derajat paling base, paling rendah, yaitu apa? Membaca ketiganya. Apa membaca apa tadi? Al-Quran, doa dan zikir. Membaca lafal-lafal itu semua dan melafalkannya. Ini tidak melafalkannya maka tidak disebut membaca. Oke. Kalau cuma di hati melafalkan tidak disebut membaca wirid dalam sholat. Kalau cuma di hati baca Al-Fatihah maka tidak sah sholat itu. Iya. Kecuali di sholat jahriyah 2 rakaat pertama. Itu bagi makmum nggak apa-apa, nggak baca dengan lisan. Tapi kalau misalnya di selain itu, maka dia wajib dan merupakan rukun membaca dengan lafal. Ingat, hati-hati. Oke? Termasuk juga zikir, yaitu takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Oke? Jadi takbir itu dalam sholat ada berapa macam? Ayo, saya bagi-bagilah biar cepat habis. Ya, biar cepat habis. Takbir dalam sholat ada berapa macam? 2. Siapa yang berani jawab? 2. Ada yang berani jawab selain beliau dan jumhur? Ayo silakan yang mau berani jawab beda. Misal 5 Ustaz. Apa aja? Enggak tahu. Coba siapa? Ayo. Takbir dalam sholat ada berapa? Dalam seluruh sholat berapa? Ada 4. Masya Allah. Nambah-nambah ini gimana nih? Apa? 4 apa tuh? 1 coba. Ayo Pak. 1. Oke, ahsan. 2. Takbir kelar dari ruku. Oke, mulai error nih kayaknya. Oke, terusin Pak, terusin. Terserah Bapak. Ayo, kemudian yang ketiga. Takbir. Oke, takbir mulai dari kelar dari ruku. Ini takbir apa nih? Yang kedua, takbir apa tadi Pak? Menuju ruku.
Nyerah. Masya Allah. Hampir benar itu, 4 hampir benar. Ayo fadhal. Ada berapa dulu Pak? Enggak, saya nanya ada berapa jenis ya, bukan ada berapa banyak. Kok berapa banyak? Banyak. 2, 1. Itu sama dengan jawaban beliau dan jawaban hamba-hamba Allah lainnya sama. Saya pengen yang enggak 2. Ayo silakan. Ayo Syekh, Dek, berapa? Ayo, 4. Antum terpengaruh bapak itu atau gimana? 4, 1. 2. Itu kan mulai sama tuh, mulai. Takbir pas mau ruku. Ketiga, gak ada takbir ruku. Sami Allahu liman hamidah, gak ada takbirnya itu. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar ya. Mulai kan, mulai nyerah ya, mulai. Ayo siapa lagi yang mau nyamain beliau? Ayo. Ayo siapa ayo? Fadhal. Jawab, berapa? Ada berapa? Ayo. 3, 1. Takbiratul ihram. 2. Takbir intiqal. 3. Takbir sunnah di salat Id dan takbir sunnah di salat Id dan salat jenazah. Masya Allah. Ini baru bener ini. Fadhal. Ini baru. Ayo fadhal. Ini antum boleh ngusir tadi yang salah semua, diusir semua. Jazakallah khair. Tul siap sufli ada. Benar ini sahih ini. Enggak nyangka kan? Iya. Yang tadi ketinggalan teman-teman apa? Yang takbir sunnah di salat Id terutama. Itu takbir sunnah. Takbirnya sunnah. Oke? Maka kalau meninggalkan takbir 7 dan 5 itu, yang penting takbiratul ihramnya itu jangan ditinggalkan. Maka meninggalkan itu tidak masalah. Oke? Baik. Kok sampai takbir ya? Sebentar dulu. Kenapa sampai takbir itu sampai ada kuis ya? Nah, sebenarnya enggak ada di sini, enggak ada seperti itu. Zikir ya. Masalah qiraah. Namanya takbir. Baik. Takbir intiqal itu hukumnya apa? Wajib. Adapun takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Nah, rukun pertama itu takbiratul ihram. Sebagian mengatakan rukun pertama itu al-qiyam, berdiri. Ada yang mengatakan rukun pertama adalah niat. Al-muhim pokoknya takbiratul ihram itu rukun, beda sendiri dengan semua takbir. Ketika seseorang takbiratul ihram tapi di hatinya sah atau tidak salatnya? Tidak sah. Jadi harus dengan lafal lisan Allahu Akbar, walaupun berbisik harus dengan itu. Hati-hati itu. Banyak orang mengira bahwa saya rukunnya bukan di lisannya, bukan di ucapannya. Nah, Allahu Akbar bukan di situ katanya sebagian orang. Yaitu di angkat tangan. Bahkan angkat tangan kata banyak ulama ini bahkan bukan termasuk wajib. Jangankan rukun, wajib aja enggak. Dia sunnah. Artinya kalau antum langsung Allahu Akbar masuk salat. Begitu, hati-hati. Ya, sebagian orang apalagi masbuk itu kadang nggak ngeh kalau dia belum takbiratul ihram. Baru rakaat keempat baru ingat, tadi kayaknya saya nggak takbiratul ihram deh. Tanya sama begini, tadi kamu dengar nggak saya takbiratul ihram? Batal nggak sholatnya? Ya emang batal dari awal nggak takbiratul ihram. Nanya lagi sama temennya, ya temennya jawab pula, kayaknya enggak deh, saya nggak dengar. Sama-sama ini. Ya, oke. Jadi yang pertama itu membaca dan melafalkan Al-Quran, doa dan zikir dalam salat, tapi dengan juga apa? Istihdarul ma'na, yaitu menghadirkan makna. Apa maksudnya menghadirkan makna? Ya dia minimal tahu makna dari apa yang dia ucapkan secara global, minimal itu aja. Ya minimal gitu. Ya misalnya subhana rabbil azim, dia tahu kalau itu tasbih, minimal gitu. Dia tahu kalau itu mensucikan Allah dari aib dan cacat dan seterusnya. Minimal itu tahu secara global, walaupun nggak mendalam. Orang ilmunya beda-beda. Maka ini adalah apa? Derajat paling basic. Derajat paling basic. Dalilnya banyak sebenarnya, cuman sepertinya kita waktunya agak sempit, jadi kita lanjut aja. Derajat berikutnya yang kedua,
yaitu membaca ketiga hal tersebut dan memikirkannya itu. Jadi membaca tadi, membaca qiraah, doa, zikir, dan memikirkannya, yaitu memahaminya serta terpengaruh dengan maknanya ketika membacanya. Ini beda nomor 2, yaitu membacanya dengan memahaminya dan terpengaruh, terefekkan dengan maknanya saat membacanya, dengan makna saat membacanya. Ini derajat kedua. Saya ulangi, yaitu membacanya, kemudian apa? Dengan memahami maknanya dan terpengaruh akannya ketika membacanya. Iya, itu. Misal qiraah Quran, misalnya baik mendengar imam atau dia membaca sendiri. Misal tadi imam baca idza zulzilatil ardu zilzalah, atau misalnya di ayat terakhir faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia tahu maknanya. Siapa yang beramal sekecil apapun, dia akan melihat kebaikannya. Di situ dia memahami dan ada asar di hatinya. Ya Allah, saya pengen nanti beramal saleh. Misalnya itu ada asar. Beda yang pertama tadi cuman ngerti doang, global, ya udah. Ini basic banget gitu loh. Adapun upgrade lagi nomor 2 lebih tinggi, yaitu ada ta'atsur, ada terefekkan gitu loh. Oh, tapi terefekkannya cuman pas kapan? Pas lagi membacanya atau pas lagi mendengarnya. Juga di akhir, misalnya di akhir sebelum salam, misalnya dia bilang Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ketika membaca itu, dia faham azab jahannam, terus terbayang, ya Allah, na'udzubillah, amin azabil qabr, ya Allah, nanti masukkan saya kuburan, amin fitnatil mahya wal mamat, amin fitnatil masih dajjal. Itu semua dia fahami, dia maknai, dan dia terefekkan dengan rasa takut dan khawatir mendapatkan fitnah-fitnah itu. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, mulai salam buyar, udah lupa lagi, tapi istighfar, tapi lupa lagi udah yang tadi. Maka dia hanya terefekkan ketika kapan? Membacanya. Ini sudah bagus, level 2. Dia upgrade lagi kalau bisa. Derajat yang ketiga dan ini yang tertinggi. Ada 3 derajat. Membacanya pastinya paham, sama seperti yang kedua, membacanya dan paham dan terpengaruh akannya dengan sebenar-benar pengaruh. Itu simpelnya begitu. Sebenar-benar pengaruh. Ya. Apa maksud sebenar-benar pengaruh? Yaitu pengaruhnya itu tidak hanya saat membacanya saja. Tidak hanya saat membacanya saja, melainkan berpengaruh pada setelah sholat, di kehidupannya. Nah, ini baru derajat yang ketiga. Ini derajat yang kemudian nanti bisa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau khusyuk sudah sampai sini, paham apa yang dia baca, terpengaruh dengannya pas saat baca, dan setelah sholat juga teringat dengannya, terpengaruh dengannya, itu akan berefek ke muamalahnya, akhlaknya, kelakuannya dan seterusnya gitu. Ya, seperti itu. Manakah kita? Wallahu a'lam. Masing-masing bisa melihat dirinya sendiri. Tapi tentu setinggi-tinggi nomor 3, tetap sholat kita itu harus kita anggap masih banyak kekurangan, sehingga kita istighfar setelah sholat fardu. Ya. Baik. Kita menuju ke faktor-faktor khusyuk atau sebab-sebab kekhusyuan. Gimana, ikhwan? Kapan adzan? Ya, cepat-cepatlah adzan. Kapan adzan kira-kira? 3 menit lagi atau 5 menit lagi? Baik. Biasanya ada pertanyaan enggak di kajian itu? Di sini. Ada enggak? Cara nanyanya gimana? Tulis. Oke. Ada yang mau nanya langsung enggak?
Mungkin sekarang dia Bapak mau nanya. Coba tolong, ya, silakan. Bahwa tingkat derajat itu ada persen-persennya, tingkat khusyuannya. Ya. Tiap persen beda. Setiap per orang itu beda. Oh ya, taib. Oh ya, saya jelaskan. Bapak siapa? Pak siapa? Pak Karomah. Bertanya, pernah dengar bahwasanya tiap persen itu tingkat khusyuannya beda-beda. Sahih. Maka saya jelaskan. Yang tadi, jadi tingkat darajatul khusyu', tingkat kekhusyuan itu ada 2 model. Yaitu tingkat yang secara mujmal global dan tingkat secara rinci. Oke. Tingkat secara global itu yang tadi kita sebut. Adapun tingkat secara rinci itu setiap person beda-beda. Ada fulan 3 orang enggak ngerti, maksudnya mereka berusaha khusyuk, tapi ilmunya itu masih sebatas global di pemaknaan. Nah, ilmu mereka masing-masing beda. Sama-sama derajat pertama, yaitu apa? Membaca dan memahami globalnya ayat atau bacaan atau doa, itu saja. Masing-masing berusaha untuk itu. Tapi karena HP saya berarti. Tapi karena ilmunya yang beda, maka ini yang kedua, yaitu derajat tafsiliyah, yaitu derajat yang rinci. Maka tingkatannya levelnya beda lagi antar insan. Walaupun derajat ijmaliyah, yaitu derajat globalnya nomor 1, sama-sama nomor 1, basic, sama-sama basic 3 orang ini. Tetapi orang pertama, orang kedua, orang ketiga secara rinci itu beda kapasitasnya. Itu biasa seperti itu. Tapi derajat global ini sama-sama 3 orang ini, ada 1 orang kemudian datang sholat dan dia derajatnya langsung level 3, tinggi. Sehebat-hebatnya 3 orang ini kalah sama yang baru datang, karena langsung ke derajat nomor 3. Dia faham, dia terefekkan, selesai sholat pun dia masih terefekkan dengan bacaan tadi. Ya, ini nomor 3, ini beda. Atau misalnya imam, loh, azan. Oh ya sudah, kita lanjutkan nanti insya Allah. Tolong ingatkan anak ya, insya Allah ingatkan setelah isya, setelah ba'di insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Tadi berangkat dari pertanyaan salah seorang jemaah yang pernah mendengar adanya klasifikasi atau penderajatan yang antar tiap orang itu berbeda, dan itu sahih. Maka kita katakan derajat khusyuan dari segi macamnya ada 2 macam, yaitu derajat dari segi global atau rincinya ada 2, yaitu yang pertama derajat dari segi global, itu yang kita jelaskan tadi 3. Yang pertama, yang kedua, ketiga, itu sudah kita jelaskan, itu global. Adapun derajat secara rinci tiap individu, maka ini satu individu dengan lainnya itu memiliki perbedaan dan hampir mustahil sama, karena manusia berbeda-beda dari segi keilmuannya, dari segi mudah atau tidak dia terpengaruh dengan ayat atau dengan kondisi, dari segi jasmaninya juga kadang mempengaruhi terhadap kekhusyuan, dari segi fitnya atau tidak, dari segi beban pikiran, dari segi masjidnya juga kadang berpengaruh. Itu semua berbeda. Ya, itu faktor-faktor yang bisa internal pribadinya, bisa juga faktor eksternal. Maka tiap individu berbeda. Boleh jadi sama-sama alim, sama-sama faham makna dari apa yang dia baca, sama-sama mentadabburi, sama-sama kena efeknya. Derajat ketiga dua-duanya, 2 orang alim ini, tapi ternyata tetap ada perbedaan dari segi rincian derajatnya. Memang globalnya sama, tapi rincian masing-masingnya ya pasti ada perbedaan, karena beragam faktor yang mendukung kekhusyuannya itu juga berbeda. Yang itu semua hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Bahkan derajat kekhusyuan yang global pun hanya Allah yang tahu, gitu loh. Kita nggak bisa tahu orang ini
Khusyuknya level berapa kita nggak bisa tahu, hanya Allah yang tahu. Bahkan seorang yang khusyuk pun kadang nggak bisa menilai dia di level yang mana. Tapi wajib atasnya untuk berusaha yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jawabannya. Jika ada pertanyaan lagi silakan. Fadhol. Buat orang-orang apa? Ya. Tidak faham makna dan tidak fasih bacaan Qur'annya. Ya. Pertanyaan yang bagus, Masya Allah, jazakallah khairan. Enggak ada pertanyaan kertas jadi ini ya, pertanyaan langsung berarti ya. Yang kertas silahkan, yang langsung silahkan. Tapi asal jangan pulang baru nanya, sekarang nanyanya ya. Jadi ada dua hal tadi. Yang pertama, orang ini tidak faham makna, satu, dan atau tidak fasih dalam baca Al-Quran. Ini dua hal yang berbeda. Pertama, tidak paham makna, itu solusinya bagaimana? Solusinya ya jelas pahamilah, itu solusinya. Itu saya kasih solusi pertama. Ya belajar. Ya tapi gimana ya, saat nggak ada waktu, nggak, antum lah yang memvonis diri antum nggak ada waktu. Maka pelajari makna Al-Fatihah minimal, benar-benar sanubarikan itu, fahami berulang-ulang. Karena ini kan tiap rakaat kita baca. Fahami zikir-zikir yang ada di ruku antum, i'tidal antum, sujud antum, antar dua sujud antum, sujud lagi, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu semua pahami baik-baik. Ya, kalau mau ke derajat khusyuk, maka nggak ada alasan untuk saya nggak paham maknanya, nggak ada alasan antum untuk itu. Itu tidak ada alasan. Kecuali kalau misalnya bacaan Al-Quran di surat-surat yang mungkin jarang terjemah olehnya dari segi bacaan, atau bahkan sering terjemah tapi tetap nggak paham. Misal Al-Bayyinah, karena mungkin nggak pernah belajar bahasa Arab dan kajian yang diikuti ya kajian umum saja. Itu pun apa yang penting beramal. Ya oke, itu bagus, tetap bagus. Tapi derajatnya itu kadang bisa khusyuk benar-benar, kadang tidak. Tapi bagaimana untuk orang yang memang dia tidak paham arti dari apa yang dibaca oleh imam atau apa yang dibaca olehnya, dan memang dia udah berusaha namun nggak begitu paham. Anggaplah itu diri kita sekarang. Lalu bagaimana? Berarti saya nggak pernah khusyuk dong sholatnya. Sebentar. Khusyuk dari segi parsial sholat itu juga bertahap atau beragam. Ada kalanya seseorang khusyuk pas lagi berdiri, pas udah sujud beda lagi, malah lupa semuanya. Itu ada faktornya beragam. Bisa faktornya karena pas lagi berdiri dia paham apa yang dibaca imam, pas ruku dia nggak ngerti apa subhanarabbil a'la atau subhanarabbil azim artinya apa, nggak ngerti. Iya. Bahkan kadang-kadang ada orang nggak ngerti arti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, nggak ngerti maknanya. Walaupun dia baca itu di sujudnya, mungkin dia baca, yang penting doa deh, nggak paham maknanya. Dan ini suatu kesalahan gitu. Kita katakan ini suatu kesalahan. Kenapa nggak paham? Padahal jam belajar itu banyak sekali buat kita. Padahal ini doa yang semua orang bisa. Ya, bahkan sebagian cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, oh tentang dunia nih. Global kan? Wa fil akhirati hasanah, tentang akhirat nih. Wa qina adzabannar, neraka nih. Di apa ya? Seperti berusaha menjamah tapi belum sampai ke makna yang benar. Ini udah usaha ya bagus, tetapi dia nggak boleh begitu terus sepanjang hidupnya, melainkan dia harus belajar. Mungkin nggak sampai tahap wajib, tetapi kalau dia memang pengen khusyuk lebih maksimal, ya berarti dia harus belajar lebih. Berarti itulah pentingnya nuntut ilmu gitu loh. Nah oke, nggak. Jadi kadang-kadang ketika lagi berdiri membaca imam, mendengar bacaan imam, dia nggak paham imam baca apa. Maksudnya nggak paham makna dari apa yang dibaca imam, karena pertama mungkin nggak paham bahasa Arab sama sekali. Dan itu bukan, kita nggak mencela orang seperti ini sekarang, nggak kita cela. Ya namanya manusia berbeda-beda, nasib dan juga bagian lah dari ilmu beda-beda. Kemudian yang kedua, selain nggak paham bahasa Arab, ya dia pun karena nggak paham, jadi dia bingung harus ngapain, kan gitu. Dia bingung harus ngapain. Maksudnya apa yang harus dia pikirkan gitu loh. Ya imam baca misalnya surat Yasin wal Qur'an, keinginannya kuburan aja. Ya.
Apakah itu tadabbur? Bukan. Itu kejahilan. Karena nggak ada Yasin tentang kuburan. Yasin keinget kuburan. Kenapa? Biasa dibaca pas tahlilan atau pas ngelayat mayit dibaca tuh. Ini apakah ini tadabbur? Bukan. Apakah ini pemaknaan? Jauh. Enggak. Apakah ini berefek? Iya, ini efek dari bacaan Quran, tapi bukan efek yang benar karena nggak nyambung gitu loh. Ya kayak misalnya antum dengar kan dalam surah Al-Baqarah ada wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada kata roti di sini. Dia keinget roti. Wa fil akhirati hasanah. Terefek kan enggak? Iya terefek. Oh, roti itu nikmat, makanan yang Allah berikan kepada manusia. Oh, Masya Allah, betapa rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Mentadaburi itu, tapi ini enggak nyambung. Apakah ini benar khusyuknya? Ya dia berusaha khusyuk sih, cuman enggak nyambung gitu loh. Karena rotinya kok roti loh, akhir roti kan roti. Ya gitu. Di antara ketidaknyambungan sebagian orang enggak paham. Terus gimana? Ya sesalilah diri sendiri pertama-tama. Belajari, itu berusaha belajar. Dan kemudian kalau memang ada lafal yang kena pada dirinya, yang bisa dia cerna, intinya minimal secara global, itu bisa dia pahami, maknai benar-benar. Misalnya kata Imam, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu paham dia artinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa dia untuk mensanubarikannya, itu bisa. Jadi kekhusyuan itu kadang naik turun, seperti iman, naik turun ya. Ketika paham naik, ketika udah nggak paham tambah naik ya kira-kira. Tambah naik ketika dia sedih dan makin khusyuk, menyesali kejahilannya di hadapan Allah. Itu bisa bertambah insyaallah kekhusyuannya. Tapi jangan gitu terus. Karena Al-Quran itu dibacakan untuk tadabbur, dipahami maknanya. Ya, jadi solusinya belajar pertama. Kalau ternyata memang ayat yang dibaca imam atau yang dia baca tidak paham, minimal dia akui di hadapan Allah kebodohan dirinya. Dan kedua, minimal dia betul-betul merasa dirinya harus mengagungkan ayat ini walaupun saya nggak paham. Hadirkan perasaan saya wajib mengagungkan apa yang saya baca atau yang saya dengar ada Al-Quran, walaupun saya nggak paham, ini wajib saya agungkan. Ini Al-Quran, itu sudah dapat pahala insya Allah. Dan itu khusyuk juga insya Allah. Memang sih khusyuk itu memerlukan paham, tetapi kadang kalau orang nggak bisa paham makna, minimal dia paham letak dirinya yang bodoh, dan dia paham bahwa ini bacaan Al-Quran yang mulia, itu minimal itu. Minimal gitu. Bisa sekarang dapat nggak kira-kira solusinya? Iya. Solusinya belajar, dan kalau kepepet emang nggak bisa paham, ya udah akui kebodohannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, mohon ampunan pada Allah Ta'ala, dan juga akui ini ayat Al-Quran yang wajib saya agungkan walaupun saya nggak paham. Insya Allah dapat pahala. Begitu. Masalahnya taraweh panjang bacaannya, seluruh sholat nggak paham dia. Terus gimana? Nangis terus gitu. Orang tanya khusyuk banget dia, nangis terus. Padahal dia nangis karena apa? Karena bingung, karena sakit hati. Saya nggak paham, ya Allah betapa bodohnya saya. Ya itu bagus juga. Ada kekhusyuannya, minimal kekhusyuan, ketundukan hati di hadapan Allah, merasa diri itu nggak ada apa-apanya ya Allah gitu. Saya kok nyesel nggak paham Al-Quran gitu. Iya. Suatu ketika ada seseorang datang ke Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Orang yang sangat tua sekali. Kemudian dia bilang, ya Syekh, saya itu menyesal, sangat menyesal. Ada apa sesalnya? Saya itu menyesal karena enggak memanfaatkan dari dulu untuk menghafal ayat atau surat lain. Saya hanya menghafal cuman Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Udah itu doang. Sampai sekarang saya itu menyesal iri sama orang bisa baca hafalan lain. Saya enggak bisa, cuma Qul Huwallahu Ahad doang. Maka saya nyesal sekali ya Syekh, di usia setua ini cuma bisa Qul Huwallahu Ahad doang. Jadi ketika dia sholat apapun, itu cuma Qul Huwallahu Ahad, dan dia ada rasa penyesalan dan merasa kerdil di hadapan Allah karena dia nggak bisa apa-apa selain itu. Itu udah cukup sebenarnya, udah bagus itu. Tapi kalau kita itu masih mampu untuk belajar lebih, menghafal lebih, jangan kayak gitu terus, gitu loh. Ntar jadi kakek-kakek itu nanti. Ya, jangan kayak gitu terus. Melainkan belajar terus. Wallahi semakin kita belajar akidah, tauhid, tafsir, semakin panjang kita belajar, itu semakin dekat kita ke Al-Quran, semakin kita paham insya Allah, walaupun ya pemahaman kita masih jauh, nggak komplit, maksudnya masih sedikit ilmu kita. Saya pun masih sedikit ya, begitu. Kemudian yang kedua, tidak fasih dalam baca Al-Quran. Istilah tidak fasih dalam baca Quran ini
bukan istilah tajwid, bukan istilah dalam ilmu tajwid. Fasih itu ilmu bahasa maksudnya, bukan ke dalam ilmu qiraah. Dalam ilmu bahasa Arab itu ada lughah fasihah, ada lughah fusha, ada lughah amiyah. Sebagian menyamakan fusha dengan fasihah. Dan ada pun lughah amiyah itu bahasa pasaran. Kayak kalau antum ke Saudi misalnya ke umrah, Saudi ketemu orang Arab, ngomongnya bahasa amiyah, bahasa-bahasa yang enggak ada di kitab-kitab, enggak ada itu. Ya, taib, ada bahasa fasihah, ada bahasa fusha, dan Al-Qur'an bahasa fusha. Bukan itu yang dibahas oleh beliau tadi. Tapi fasih di sini mungkin masuk beliau adalah tidak mengikuti arahan tajwid dan tidak tartil, itu maksudnya mungkin. Bagaimana cara khusyuknya orang yang bacanya enggak fasih dalam artian tajwidnya enggak benar. Maka kita katakan apakah membaca dengan arahan tartil dan tajwid yang benar itu berpengaruh khusyuk? Berpengaruh sangat. Berpengaruh insyaallah karena berkah. Ya. Nah, solusi untuk orang yang mungkin bacaannya begini, ada kesalahpahaman sebagian dari orang membaca fasih itu adalah ketika nadanya bagus. Salah. Nada bagus namanya taghani. Ya. Taghani yaitu mengiramakan Al-Qur'an, dan itu sunnah Nabi SAW, perintah Nabi SAW juga. Ya, itu taghani, mengiramakan sunnah. Tapi itu tidak wajib. Ya. Yang wajib adalah menempatkan huruf sesuai dengan tempatnya, yaitu makharijul huruf harus diperhatikan. Itu yang harus semampunya dia. Maka kalau dia ngerasa nggak fasih dengan artian nggak bisa mengiramakan Al-Quran, maka antum jangan sesali itu. Itu memang sudah cetakannya begitu, ya mau gimana? Ya udah tetap bisa tadabbur walaupun bacaan standar, datar aja, ya kan? Datar aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apakah bacaan datar itu bisa membuat khusyuk? Bisa, kalau dia khusyuk bisa. Ya. Antum kira bahwa saya kalau nadanya bagus, melengking tinggi, antum kira itu mesti bagus? Belum tentu. Karena betapa banyaknya qari tidak benar makhrajnya. Panjang pendeknya aura-auran. Dha dibaca da, walad dolin, walad dolin. Wah, masya Allah, Allahu Akbar. Padahal walad dolin pakai do, da, udah gitu lebih ke Jawa lah, walad dolin to, kok to, dha beda dengan dal dengan do. Ada imam kayak gitu, walad dolin do. Kedengaran bagi orang yang pernah belajar tajwid, ngawur ini imam, dan sudah merupakan lahan jali karena mengubah huruf. Tuh bahaya tuh. Walaupun makmum-makmum yang awam, masya Allah, sampai ke hati nyes gitu rasanya. Padahal salah bacanya. Dan bacaan Al-Fatihah pula yang salah, rukunnya malah. Bahaya itu. Ya waladhdallin. Nah, kemudian ketika bacanya lahan jadi barometer dari tidak fasih itu jangan barometer orang awam. Barometer ahli dalam bidang ini, yaitu tajwid dan tahsin. Ya, bukan masalah taghani bil Quran yang mana itu sunnah. Tapi membaca dengan sesuai dengan tartil tajwidnya untuk makharijul huruf itu bisa menjadi kewajiban ini semampunya. Saya bilang semampunya karena sebagian dari manusia orang itu nggak bisa, walaupun dia dioperasi tajwid nggak bisa itu. Mulutnya dioperasi, jadi Sundanya bedok banget, zai nggak bisa, pakai ja. Dioperasi, bahkan di ruqyah itu sampai kesurupan tetap aja nggak bisa. Baca idza zulzilat nggak bisa, zulzilat nggak bisa, juljilat bisanya. Atau yang Jawa udah mentok di sini, bukan khaisum lagi mainnya, tapi udah ain pak ain,
Ayo Pak, udah saya ruqyah dulu Pak ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kesurupan dia, keluar setannya, tetap aja Ya emang udah cetakannya susah ini. Emang udah didikan dari sananya seperti itu. Dengan tuntutan dari bahasa aslinya itu Jawa. Ya susah, udah susah. Ha dibaca kha. Fidunya khasanah. Khasanah. Kok khasanah? Kha. Ha, ha. Kha. Kha. Nggak bisa. Coba saya colok dulu Pak itu tengkoknya Pak. Nggak bisa. Mau diruqyah mandiri, mau diruqyah massal, bahkan kalau diruqyah massal tambah lagi izinnya. Susah. Emang dari sana cetakannya atau didikan lamanya. Maka yang seperti ini kalau udah berusaha diberi uzur. Tetap dia wajib, tetap dia dianjurkan untuk betul-betul berusaha khusyuk. Jadi Pak di sini walaupun kita harus khusyuk bacaan, paham dan sebagainya, semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukan berarti wah antum belum khusyuk. Enggak. Bisa jadi mungkin dari segi ilmu antum lebih rendah, tapi dari segi takutnya pada Allah ketika sholat lebih tinggi, ya bisa jadi itu lebih tinggi lagi insyaallah. Begitu, wallahu a'lam. Gimana jawabannya, udah pas atau masih belum? Udah panjang itu Pak. Ya. Ustaz, apakah manfaat khusyuk dalam kehidupan selain dari pahala? Ya tadi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang udah kita bahas di awal. Yang kedua, itu diantaranya, masih banyak manfaat lainnya. Yang kedua, apakah kekhusyuan harus digunakan di luar salat, misal untuk bekerja dan berinteraksi? Adapun bekerja, khusyuk dalam bekerja itu bukan masuk ibadah. Dia masuk ke dalam masalah muamalah. Bekerja sesuai SOP, bekerja sesuai peraturan, dan dia tenang dalam bekerja. Ini asalnya bukan suatu ibadah murni, melainkan ini suatu hal muamalah biasa. Jadi tidak bisa disamakan makna khusyuk dalam bekerja dengan khusyuk dalam beribadah seperti sholat. Khusyuk dalam bekerja kan AC, audit, diam. Khusyuk itu, ya khusyuk bagi orang, diam aja. Tapi itu bukan khusyuk ibadah. Itu khusyuk yaitu tunduk, yaitu gak ngapa-ngapain, tenang gitu. Itu khusyuk. Ya. Khusyuk pas lagi main bola, nggak ada. Enggak. Main bola khusyuk nggak bisa, ya kan? Karena emang khusyuk dalam masalah ini bukan khusyuk ibadah. Baik. Interaksi khusyuk tuh kayak gimana? Ketemu orang, assalamualaikum. Gimana kabar antum? Ada orang kayak gini. Yo, gimana kabar antum akhi? Antum sehat? Jangan sakit antum akhi, jangan sakit. Ya. Dijawab namanya, lagi di sinetron. Pakai kayak gitu. Jadi dalam interaksi itu disebutkan oleh Nabi bukan khusyuk namanya, tetapi yaitu akhlak karimah. Dan itu bukan masuk dalamnya khusyuk. Khusyuk itu adalah interaksi dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam ibadahnya, terutama salat, membaca Al-Quran, dan hal lain yang hanya Allah Ta'ala di hadapannya. Ya begitu. Ada pertanyaan lain, jemaah? Kalau ya. imam takbir, apakah Takbir apa Pak? takbir dalam sholat, kemudian yang intikal juga sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, apakah Kalau sami Allahu liman hamidah namanya tasmi' namanya, bukan takbir ya. Kemudian si makmum mengucapkan juga yang mana mengucapkan nama sami Allahu liman hamidah? ya Allahu akbar, terus sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar diikuti pelan. Taib. Taib. Jazakallah khair. Ahsanta Pak. Atau menyerahkan ke Imam. ke imam. Baik. Pertanyaan dari Bapak adalah apakah makmum mengikuti takbir? Baik, takbiratul ihram semua jelas wajibkan rukun. Takbiratul intiqal makmum juga ikutan enggak gitu? Ucapannya iya, takbir itu ucapan. Allahu akbar ruku'. Sami Allahu liman hamidah, tasmiyah namanya. Taib. Jadi takbir intiqal kata para ulama itu wajib. Hukumnya wajib. Bagaimana dengan makmum? Yang sahih adalah makmum juga mengucapkan Allahu akbar juga. Takbiratul intiqal. Dikecualikan
Dalam mazhab Hanbali, tasmi' itu tidak diucapkan oleh makmum. Dalam mazhab Hanbali, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, jika imam mengatakan takbir, katakanlah takbir. Kemudian jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Itu dalam hadis Nabi SAW. Jadi dalam hadis Nabi SAW seperti itu. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu dalam mazhab Hanbali. Begitu Pak. Dalam mazhab Hanbali juga, kalau misalnya takbir menuju sujud, berangkat angkat dari sujud menuju sujud lagi, itu semua makmum juga mengucapkan Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian baru rabbana walakal hamd. Disanggah oleh ulama mazhab Hanbali, oh tidak perlu ini, cukup rabbana walakal hamd, karena hadisnya zahirnya begini gitu. Paham ya? Maka mazhab Syafi'i menjawab, terutama Imam Syafi'i menjawab dalam walaupun hadisnya begitu, tapi tidak ada larangan untuk makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka kita katakan wallahu alam, lebih dekat kepada sunnah, yaitu langsung mengucapkan rabbana walakal hamd. Namun wallahu alam bukan berarti itu sebagai bid'ah atau haram ketika makmum juga ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Gimana? Faham enggak jemaah? Begitu. Nah, tapi untuk takbir lainnya makmum juga mengucapkan Allahu Akbar. Pelan. Bahkan kalau kencang itu makmum dimakruhkan untuk menjaharkan suaranya. Maksudnya menjaharkan ini, mengeraskan suaranya itu makruh. Sebagian mengatakan bahwa saya sengaja mengeraskan suara bukan karena spontan ya, tapi karena memang biasa mengeraskan itu merupakan su'ul adab, tidak beradabnya makmum. Gimana, paham? Kalau kadang misalnya kita gini, agak mengeraskan ketika memang terjadi kekhusyuan gitu loh, karena terjadi sensasi gitu, karena teringat Allah ketika mau sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya kerasa suaranya langsung gede. Kalau spontanitas itu nggak masalah. Mungkin karena sensasi hati yang menjulurkan kelisan kita supaya mengeraskan suara itu nggak masalah insyaallah. Tapi kalau itu dijadikan kebiasaan, maka ini sebagian ulama mengatakan hukum makruh. Dan sebagian menilainya sebagai su'ul adab, tidak beradab dalam sholat. Jangan jadikan kebiasaan. Kadang sebagian orang biasa tuh kayak gitu tuh. Alhamdulillah, Ar-Rahman. Padahal dia bukan imam, makmum. Maka yang seperti ini dianggap oleh para ulama dia melakukan hal yang makruh dan bisa mengganggu sholat orang lain, dan dia tidak beradab dalam sholat walaupun sholatnya sah. Begitu. Dan apa sih barometer sirnya bacaan dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali? Yaitu yang penting dia melafalkan dengan mulut dan lisannya, dan ada bisikan minimal dirinya sendiri yang mendengar, itu sudah benar. Minimal dirinya sendiri yang benar, yang dengar itu sudah benar. Yang penting bergerak pelafalan mulutnya. Adapun kalau tidak bergerak pelafalan mulutnya, tidak disebut qiraah, tidak disebut membaca, tidak disebut talafuz, tidak disebut melafalkan, membisik. Tapi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buat diri sendiri, sampingnya enggak begitu dengar. Itu udah cukup. Yang penting dia ada sedikit bisikan. Begitu. Bahkan kalau dia agak kerasin, sampingnya bakal keikut. Dia baca apa surat At-Tin, sampingnya baca surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wamilus solihati ajrun ghair. Yang tadinya ladzina amanu wamilus solihati wa tawassaw falahum ajrun ghair. Kayak itu juga nyasar dia Al-Asr ke At-Tin. Maka jangan orang bisa nyasar keikut gitu. Seperti itu, Pak. Kalau umpama jamaahnya ribuan, boleh ada yang penyambung kayak di mungkin di Mekah. Ibilal gitu maksudnya. Bilal itu istilah yang sebenarnya tidak ada di zaman Nabi. Bilal itu nama orang. Tapi kemudian dibilalkan orang yang
menjadi tabi'. Tabi' itu mengikuti suara imam, suara takbir imam dengan tujuan maslahat supaya terdengar oleh seantero masyarakat, seantero musalla masjid. Sebagian ulama mengatakan hal ini tidak benar, bukan merupakan syariat. Sebagian ulama bilang begitu, ada yang bilang begitu. Namun wallahu alam, kalau kita melihat kenyataan bahwa itu untuk maslahat dan itu benar. Tapi itu hanya untuk masjid-masjid yang besar yang beruzur. Kalau misalnya tidak diperlakukan jabatan Bilal itu, maka orang-orang akan apa? Kesulitan untuk mengikuti sholatnya imam. Maka perlu ada yang seperti itu. Seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Adapun muhajirin enggak. Bahkan enggak boleh ada seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Udah gitu Bilal di belakang lagi. Ngapain ente kayak gitu? Ya. Enggak perlu karena kedengeran semuanya insyaallah. Begitu. Ada lagi Bapak-bapak? Fadhal. Hah? Apa Pak? Salat untuk merem. Hukum merem dalam salat makruh. Karena itu memang tidak ada contohnya dan Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan salat merem. Takutnya habis merem ngorok. Ya. Lanjut. Hukum salat sambil merem itu sebagian orang mengatakan makruh dan tidak dianjurkan. Kalau misalnya bilang itu untuk menambah kekhusyuan, ya Rasulullah dan para sahabat orang paling khusyuk dan mereka tidak merem dalam salat. Kenapa antum buat-buat tanda-tanda kekhusyuan atau membuat-buat cara untuk khusyuk? Yang mana kita sama-sama manusia, beliau juga manusia sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, mereka semua manusia, mereka semua khusyuk tapi enggak merem. Takutnya kita itu menstigmakan bahwasanya di antara bentuk kekhusyuan merem dan itu salah. Tetap aja boleh. Ya, kecuali kalau memang ada di hadapannya sesuatu yang mengganggu, mungkin demi maslahat. Kalau dia orangnya nggak bisa, matanya itu kalau udah fokus pada sesuatu kelihatan itu langsung kacau khusyuknya, mungkin bisa. Tapi tetap tidak buat suatu penganjuran, mungkin bisa. Misalnya kalau dia karpet, misalnya karpet ornamennya tuh ada yang bentuk mata misalnya. Kadang-kadang ada yang gitu. Kadang sebagian orang ada yang sensitif melihat bulat-bulat atau melihat dia punya seni yang tinggi sehingga ngelihat seni sedikit itu sensitif dan langsung teralihkan. Soalnya makanya bagus ini pakai ubin gitu. Tapi ubin ada garisnya juga gitu. Akhirnya dia ngeliatin garis tuh. Garis nih siratal mustaqim nih. Ya, salah lagi kan. Tapi intinya berlatihlah untuk tidak merem dan tetaplah khusyuk karena Nabi SAW tidak merem ketika sholat. Begitu. Kalau alasannya saat kan di zaman dulu Rasulullah aja khusyuk sholat tahajud, nggak ada lampu, nggak ada apa, sholat. Ya, kemudian kan nggak kelihatan apa-apa di bawah, kan sama aja merem saat. Tidak sama. Gelap itu bukan perbuatan manusia. Itu memang kenyataan gitu. Adapun merem, ya itu ikhtiar manusia, pilihan dia, maka nggak bisa disamakan. Begitu, wallahu a'lam. Dan itu nggak bisa jadi dalil merem. Ya. Ayo Pak, silakan. Salam. Ini ada apa ya? Saya kayaknya di ini kotoran cicak apa ya? Ini nempel di kacamata. Ya Pak Afon. Khusus sholat apakah harus lama? Tidak. Ya. Begini ya ikhwan. Tatwilus sholat, memperlama sholat itu juga harus ada ukurannya. Sesuai dengan bagaimana Nabi SAW. Kalau untuk sholat sunnah sendiri atau sholat sunnah yang disyariatkan padanya lama, fadl, lama. Contoh sholat gerhana, bulan maupun matahari. Contoh lain sholat apa? Tarawih.
atau sholat sendiri di sholat sunnah. Antum mau lama, tafadhal, urusan antum. Oke? Tapi sekali lagi, lama itu bukan barometer khusyuk. Bisa jadi lama tapi nggak khusyuk, bisa jadi. Bisa jadi lama tapi riya, bisa jadi. Berarti lama atau tidak bukan barometer khusyuk. Lama atau tidak itu sebenarnya sesuaikan dengan perizinan syariat dan sunnahnya bagaimana. Di salat fardu selain salat subuh maka dianjurkan ringkas. Adapun di salat subuh Rasulullah memperlama bacaannya. Ya begitu. Ringkas atau lama bukan barometernya untuk khusyuk. Ada kalanya salat orang ringkas tapi lebih tepat sesuai sunnah dan lebih khusyuk, bisa. Salat zuhur ringkas, asar ringkas, maghrib ringkas. Alhamdulillah tadi imam juga masya Allah ringkas. Maksudnya ringkas di sini adalah tumakninah dapat, rukunnya sesuai, wajibnya dapat, sunnahnya juga kadang dapat kadang enggak masalah, ringkas. Dan ringkas yang dimaksud biasanya di qiyam, ruku' dan sujud. Qiyam, ruku' dan sujud. Dan ringkasnya itu juga begini barometernya. Kalau di qiyam berdiri, yaitu bacaannya bukan bacaan yang panjang tentunya. Seperti tadi bacaan di antara surat juz amma, fadhal. Ya. Kalau misalnya tadi Isya, amin, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tuh gimana? Habis alif lam mim antum penasaran enggak apa nih, jangan-jangan zalikal kitabu nih. Zalikal kitabu la raiba, bukan benar kan? Ya, lama dah. Al-Baqarah 286 ayat, kayak lama nih. Ya. Ternyata imam cuman sampai ulaika humul sebelum minal ladzina kafaru sawun alaihim wa ulaika humul muhtadun, muflihun. Sampai situ aja. Pendek gak? Ya pendek, alhamdulillah. Taib. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Sa'id atau Anas bin Malik dalam hadisnya mengatakan, aku tidak pernah melihat salatnya orang yang lebih ringkas dan lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat beliau, ruku' atau sujud itu setara dengan engkau membaca tasbih sekadar 10 kali. Pernah dengar hadis ini enggak? Standarnya Rasulullah SAW itu dalam ruku' atau sujud lamanya itu seperti engkau mengucapkan tasbih 10 kali. Jadi ikhwan, ada tumakninah yang adna paling rendah, ada tumakninah yang mutawassithah yaitu yang menengah, dan ada tumakninah Ana ulangi. Ada tumakninah yang hanya sekedar melaksanakan kewajiban, ada tumakninah yang sempurna namun paling rendah sempurnanya, ada tumakninah yang mutawassithah menengah, dan ada tumakninah yang sempurnanya paling tinggi. Jadi ada 4 model tumakninah ketika ruku' atau sujud. Mau dijelaskan apa? Udahan Pak. Kan udah jam 8:30. Bingung ya? Terserah Anda. Panitia? Lanjut. Panjang loh Pak, bisa setengah jam ini. Yang ada kebutuhan boleh pulang. Oke, Anda lanjut sedikit ya. Jadi ruku' itu bacanya apa jemaah? Yang umumnya Subhan Rabbil Azim, oke? Dan dalam riwayat juga wa bihamdi. Walaupun diperselisihkan ulama tentang wa bihamdi ini dhaif atau hasan. Sujud juga itu Subhan Rabbil A'la atau Subhan Rabbil A'la. Itu standar. Jumhur ulama, ana sebutkan dulu hukum dikatakan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan membaca tasbih di ruku' dan sujud itu sunnah. Pahami baik-baik. Ini bagi jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Sunnah. Ulama Hanabilah sebagiannya mengatakan wajib, bukan rukun, wajib.
Ya. Bahkan ada yang mengatakan rukun bahkan, tapi yang lebih tepat wajib. Oke, wajib. Anggap kita, kalau kita konsekuensi pakai pendapat jumhur, maka berarti kalau kita nggak baca nggak apa-apa, gitu loh. Nggak ada sujud sahwi, nggak apa-apa. Itu pendapat jumhur. Atau kalau kita ketuker ruku subhanarabbil a'la, sujud subhanarabbil azim, gitu. Bagi jumhur nggak masalah, karena itu asalnya sunnah. Oke, anggaplah kita mengikuti pandangan ulama Hanabilah Hanbali, wajib. Ya. Maka dalam mazhab Hanbali ini ada pemahaman apa, seperti apa tumakninah. Tumakninah itu tenang dalam ruku dan sujud. Ya, pemahaman mereka wallahu alam, tumakninah itu ada yang sekadar untuk menunaikan kewajiban, yaitu cukup membaca Subhan Rabbil Azim, kemudian lanjut takbir, maka itu sudah tumakninah. Oke? Itu satu. Kedua, nanti ada tahap kedua, ketiga, keempat. Kedua, tumakninah sempurna tapi yang paling minimal. Ketiga, tumakninah sempurna namun menengah. Keempat, tumakninah sempurna namun tumakninah sempurna yang paling tinggi derajatnya. Semua itu pakai dalil. Dalam mazhab Hanbali ada rincian itu. Tumakninah yang hanya menunaikan kewajiban, cukup dia bicara apa? Subhanallah azim wa bihamdi atau subhanallah a'la. Oke, di sujud atau rukuknya. Tumakninah yang kamil tapi adna fil kamal, yaitu paling rendah kesempurnaannya, itu antum mengucapkan subhan rabbiyal azim 2 atau 3 kali. Sunnah kan? Atau pas sujud baca apa? Subhan rabbiyal a'la 2 atau 3 kali. Oke. Dalam hadis mungkin ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW ketika ruku atau sujud sekadar dengan 5 atau 10 tasbih. 5 atau 10 tasbih. Pernah dengar gak? Belum. Ini barusan kan tadi. Barusan dengar Pak. Saya perdengarkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dari hadis ini. Ada yang memahami zahirnya, yaitu bahwasanya dianjurkan bertasbih sebanyak-banyaknya pas ruku atau sujud. Dengan tasbih yang antum tahu, subhanallah azim atau subhanallah a'la di sujud. Berarti sujud, imam kan agak lama, antum terus baca subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah a'la. Itu pemahaman pertama dari sebagian ulama. Ulama lain memahaminya enggak begitu cara memahaminya. Karena nas riwayatnya adalah para sahabat ditanya seberapa sih kadar Rasulullah SAW itu berapa lama, bukan berapa kali tasbihnya, berapa lama. Maka sahabat menjawab yaitu sekadar 10 kali tasbih. Ini adalah untuk mendeskripsikan durasi lama, bukan mendeskripsikan jumlah tasbih. Artinya adalah Anda sujud nih, apa yang diucapkan? Subhanallah azim, subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah a'la, dan bukan nambah subhanallah a'la, karena tidak ada riwayat Rasulullah nambah lebih dari 3, enggak ada riwayat dari itu. Enggak ada riwayat dari itu. Lebih dari 3 enggak ada riwayat, melainkan antum tambah dengan riwayat lain dari zikir-zikir dalam sujud. Kalau antum enggak hafal, doa. Paham enggak? Zikir dalam sujud selain itu apa? Atau dalam ruku selain itu apa? Selain subhanallah azim. Bisa dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Tambah itu. Sampai 5 itu bisa. Tambah atau ya sekadar 6 kali atau 7 kali. Tambah lagi kemudian subuh kudus rabbul malaikati waruh. Oke. Ana ajak antum tolong antum baca subhan rabbiyal a'la 10 kali. Mulai 1 2 3. Ya. Subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah a'la. Ana baca sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Subuh qudus rabbul malaikati waruh. Membaca semua itu sepadan sedurasi dengan membaca 10 kali tasbih. Faham enggak sebenarnya apa yang ana omongin? Ada yang banyak yang enggak paham nih. Ya, yang enggak paham enggak boleh pulang.
Yang paham kita pulang bareng. Ya, itu maksudnya begini, ikhwan. Kalau misalnya imam agak lama baca sujudnya, antum boleh baca subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, kemudian bacaan lain dari bacaan sujud seperti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, masih terus subuh kudus rabbul malaikatur ruh, masih terus. Ya udah antum doa, karena itu tempatnya doa bisa. Ikuti imam, jangan wah imam yang lama nih duluan ah. Ya duluan antum bisa batal salatnya karena mendahului imam. Paham di sini ya? Kalau imamnya misalnya sujud kemudian baru kita baca sekali subhanarabbil a'la, dia udah naik lagi, ya ikutin imam. Apakah itu masuk tumakninah? Masuk tumakninah. Masalah tumakninah pun para ulama berselisih pendapat tentang kadarnya. Tapi kalau misalnya imam panjang dalam rukuh dan panjang dalam sujudnya dan sepanjang 10 kali tasbih, maka imam ini ngerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikurang dari itu enggak masalah. Karena yang terpenting tumakninah tadi terbagi menjadi 4. Tumakninah standar untuk wajib, tumakninah sempurna tapi paling rendah, tumakninah sempurna tapi menengah, yaitu 5 kali tasbih. Sekadar 5 kali tasbih sekitar itu. Kemudian tumakninah yang paling sempurna yaitu seperti 10 kali, itu yang sesuai sunnah Nabi SAW, pilihannya seperti itu. Mau boleh nggak lebih dari itu? Silahkan kalau memang antum mau berdoa, tapi dengan syarat jangan mengkhususkan salah satu sujud paling panjang sendiri. Tidak, itu tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Lebih tepatnya tidak seperti itu. Melainkan salatnya Nabi SAW, kata para sahabat, salatnya mu'tadil, yaitu menengah. Artinya antar rukun itu seperti sepadan durasinya. Misalnya sujud pertama sama sujud kedua serupa gitu loh. Enggak sujud pertama simple, sujud kedua lama banget. Enggak seperti itu. Oke? Itu jawabannya Pak ya. Sepertinya sudah larut malam ya. Saya juga harus pulang juga sebagaimana antum ya. Jadi kita cukup sampai sini aja. Mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan lain. Jazakumullah khairal jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.